Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, bertemu kembali dalam materi bencana, nama bencana dan penyebabnya dalam tema 8. Baik, anak-anakku, ada yang tahu apa itu bencana? Ya, bencana adalah sesuatu yang menyebabkan atau menimbulkan kesusahan, kerugian, atau penderitaan. Baik, bencana apa saja yang ada? Yang pertama yaitu gempa bumi, yaitu getaran atau guncangan yang terjadi di pemukiman bumi yang disebabkan oleh tumbukan atau lempengan bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api, atau runtuhan batuan. Bencana yang kedua yaitu letusan Gunung Merapi. Ini merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah erupsi. Bahaya letusan Gunung Merapi dapat berupa awan panas, lontaran material pijar, hujan abu lebat, lava, gas racun, tsunami, dan banjir lahar. Bencana yang ketiga yaitu tsunami. Tsunami adalah serangkaian gelombang ombak laut raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut akibat dari gempa bumi. Bencana selanjutnya yaitu tanah longsor. Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng. Nah, ini adalah banjir atau banjir bandang, yaitu peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Nah, kalau banjir bandang adalah banjir yang datang secara tiba-tiba dengan debit air yang besar yang disebabkan terbendungnya aliran sungai pada alur sungai. Berikut adalah bencana kekeringan. Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Bencana selanjutnya yaitu kebakaran hutan. Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan di mana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan nilai lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan seringkali menyebabkan bencana asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar. Yang kedelapan yaitu angin puting beliung. Angin puting beliung yaitu angin kencang yang datang secara tiba-tiba, mempunyai pusat, bergerak melingkar, menyerupai spiral dengan kecepatan 40-50 km per jam, sehingga menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu singkat 3-5 menit. Selanjutnya adalah gelombang pasang atau badai, yaitu gelombang tinggi yang ditimbulkan karena efek terjadinya siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia dan berpotensi kuat menimbulkan bencana alam. Indonesia bukan daerah lintasan siklon tropis, tetapi keberadaan siklon tropis akan memberikan pengaruh kuat terjadinya angin kencang, gelombang tinggi, disertai hujan deras. Abrasi adalah proses pengikisan pantai atau tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alam, namun manusia sering disebut sebagai penyebab utama abrasi. Bencana alam dapat terjadi secara alami melalui peristiwa alam dan juga oleh manusia. Berikut ini adalah faktor-faktor penyebab bencana dapat terjadi. Yang pertama adalah bahaya alam.
dan bahaya karena manusia atau penurunan kualitas lingkungan. Yang kedua, kerentanan yang tinggi dari masyarakat, infrastruktur, serta elemen-elemen pada kawasan yang memiliki resiko bencana, seperti bangunan yang tidak layak dan tidak tahan gempa. Yang ketiga, kapasitas yang rendah dari berbagai komponen masyarakat dan pemerintah. Bencana disebabkan oleh faktor alam, non-alam, dan manusia. Alam adalah bagian integral dengan kehidupan manusia. Eksistensinya merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan eksistensi hidup manusia. Ketika terjadi kerusakan alam, maka manusia pun akan terkena imbasnya. Dalam salah satu ayat Al-Quran, Allah SWT berfirman, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka kebahagiaan dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Alhamdulillah anak-anakku, demikian pembelajaran tentang bencana. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.